Bismillahirrahmanirrahim. Awadut alima wa ta'lima wa sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke Darsu Ar-Rabi'. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku radhiyallahu anhu lamma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Abu Bakar kharijan ala al-Madinah falamma balagha al-qamar anzala 'ala an-nas wa qala bi nafsi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وسعدوا الباب قبل الناس بأن أكثروا فيها على الصدر يا أبيها من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات وما كان يعبد الله فإن محمد لا يموت ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خرجنا قبله الرسل أفإن أو قتل انقلبتم على أعقابكم وكان أبو بكر رضي الله عنه أجل الناس باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلاهم أشد الناس وخف عن ذاته يراه الناس واتخذوا أبو بكر قدوة الرسل والثبات. Melanjutkan yang kemarin masih mengenai kisah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi kemarin sudah membahas bagaimana sih karakter daripada Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki sifat yang lemah lembut, ya. Memiliki keimanan yang paling tinggi, ketulusan cinta yang paling hebat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketulusan tersebut, ya, seperti yang diceritakan dalam kisah hijrahnya Nabi, ini merupakan bukti nyata cinta seseorang, ya. Bukti nyata cinta daripada seseorang, ya, itu adalah Abu Bakar kepada Muhammad. Makanya ketika datang perintah untuk berhijrah, maka Abu Bakar sampai menangis saat itu, ya. Hijrah untuk Rasul. Abu Bakar sampai menangis saat itu, karena memang titik balik daripada Rasul dakwah umat Islam ya saat itu. Ketika Nabi melakukan hijrah, itu adalah titik balik dari kesengsaraan, ya, menuju kemajuan dan perkembangan agama Islam yang lebih luas lagi, yaitu ketika masuk hijrah ke Madinah. Dan Sayyidina Abu Bakar, ya, terkenal ketulusannya itu sampai dipuji sama Rasulullah, keimanannya dipuji sama Rasulullah. Ya, kita udah nggak bisa ngebayangin betapa imannya Abu Bakar sama Rasulullah deh, ya. Berat udah nggak ada sohib sama sekali. Rasulullah ini nggak ada sohib sama sekali saat itu di Makkah, ya. Nggak ada teman sama sekali, nggak tahu langkah pertama yang dia lakukan sebagai seorang Rasul itu bagaimana, ya. Karena risalah bukan perkara yang mudah, ya. Menyampaikan risalah bukan perkara mudah, apalagi Nabi diutusnya di mana? Di kota Mekah,
diutusnya di tempat kafir Quraisy yang memiliki sifat yang kasar, tebal, dan sulit gitu, sangat sulit gitu. Maka langkah pertama yang dilakukan oleh Rasul aja, Rasul masih kesulitan saat itu. Tapi ada Abu Bakar yang selalu menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu menemani, menghibur, dan juga memberikan saran kepada Rasulullah, ngajak ngobrol, berdialog, itu sering ya Abu Bakar. Dan membantu secara materi juga Sayyidina Abu Bakar. Makanya dipujilah keimanan tersebut oleh Rasul ya. Kalau orang-orang yang iman setelah Abu Bakar atau setelah Fathu Makkah, keimanan mereka udah gampang karena sudah menjadi agama yang mayoritas ya. Maka udah menjadi gampang. Tapi orang-orang yang Islam sebelum perang Badar, sebelum hijrah, ini orang-orang yang luar biasa. Karena bagaimana mereka bisa memilih ke jalan ke jalan yang benar, tapi sedikit nih pengikutnya. Makanya seandainya imannya Abu Bakar ini ditaruh di timbangan, dan seluruh iman manusia ditaruh di timbangan yang satunya, imannya Abu Bakar akan selalu lebih berat dibandingkan imannya seluruh manusia itu. Dan ini terbukti, berarti di timbangan sebelah itu ya ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan sahabat-sahabat kibar yang lainnya juga ya. Dibuktikan ketika Nabi mendeklarasikan suatu peperangan. Nabi mendeklarasikan suatu peperangan, maka sahabat-sahabat kan pasti pada datang untuk memberikan bantuan ya, bantuan militer kepada Nabi berupa pasokan makanan ataupun kendaraan-kendaraan untuk berperang dan baju-baju zirah dan lain sebagainya, uang, dinar dan dirham. Maka Sayyidina Umar datang ya, Sayyidina Umar datang bawa ibarat kata 100 juta ya. Ini memang nampaknya besar ya, 100 juta. Tapi selanjutnya Sayyidina Abu Bakar datang ngasih ke Nabi ya paling bangsa 10 juta aja ya. Ngasih ke Nabi ibarat kata 10 juta aja. Tapi kata Nabi, ya Umar, ente tahu nih pahala yang dikasih sama Abu Bakar, pahala yang didapetin sama Abu Bakar dari 10 juta ini ngalahin pahalanya ente. Akhirnya Umar juga bingung ya. Ibarat iri juga, gimana saya sudah ngasih lebih dari Abu Bakar tapi malah dapatnya lebih sedikit pahalanya dari Abu Bakar. Maka dijawab sama Nabi, ya sekarang anak tanya ke ente ya Umar, ente ngasih 100 juta, yang ente tinggalin buat keluarga ente berapa? Ya saya tinggalin 100 juta juga ya Rasulullah, jadi anak ambil separuh hartanya anak demi Rasulullah. Wah. Tapi begitu Sayyidina Abu Bakar ditanya, ya Abu Bakar, ente tinggalin berapa buat Aisyah, buat Asma, buat anak-anakmu yang banyak ini berapa? Orang tua masih hidup lagi Abu Bakar itu kan? Enggak ya Rasulullah, ana habisin semua harta ana buat perang ini. All-in udah. Ya, saat itu udah Umar nggak bisa ngejawab ya, nggak bisa ingkar dia sama keimanannya Abu Bakar. Ya, makanya Sayyidina Umar aja naruh respect yang tinggi kepada Abu Bakar As-Siddiq ya. Sayyidina Umar dengan segala sifatnya dia yang berani, terus juga keras, wataknya keras, itu kalau udah di depan Abu Bakar respect ya, hormat, luar biasa hormat, ngasih ruang bicara yang lebih luas dibandingkan orang lain kalau udah di depannya Abu Bakar. Jadi benar-benar kayak ngelihat abang-abangan deh kalau ngelihat Abu Bakar ini, walaupun umurnya nggak terlampau jauh lah istilahnya, tetap lebih tua Abu Bakar, tapi respect sekali Umar ini sama Abu Bakar. Makanya walama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Abu Bakar ghaiban kharijal Madinah. Nah, Sayyidina Abu Bakar karena udah saking dekatnya sama Rasulullah ya, ketika Rasulullah wafat
Sayyidina Abu Bakar nggak menangis. Nah ini kadang dipertanyakan nih sama ulama-ulama ahli sirah atau sama orang-orang ini yang katanya paling sahabat, ya, ketika sahabatnya meninggal, ini orang yang nggak kenal aja pada nangis saat itu. Tapi ini sahabatnya malah santai. Yang paling nggak nangis cuma satu orang, yaitu Abu Bakar aja. Ali, Fatimah, Abu Umar, Utsman, seluruh sahabat muda, seluruh sahabat tua, ya, ahlu Badar, ahli Uhud, ahli Bai'at Ridwan, ini pada nangis semuanya. Tapi Abu Bakar enggak. Wah ini udah kayak dipertanyakan ini keimanannya, ya. Tapi ini semua dijawab sama ulama-ulama ahli ahli sirah. Bahwasanya ini sudah level maksimal ketika seseorang ikhlas, maka levelnya adalah level Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu, ya, nangisnya itu hari-hari sebelumnya, udah diambil ibarat 1 tahun sebelum Nabi wafat itu full nangis. Kenapa? Kenapa begitu? Kenapa Abu Bakar nangis sebelum Rasul wafat? Kenapa? Apa yang membuat Abu Bakar ini sampai nangis? Karena isyarah apa? Isyarah terakhir berupa ayat penutup Al-Maidah. Begitu Rasulullah melakukan haji apa? Haji wada. Turun satu ayat. Ayatnya apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islama dina. Itu kata orang-orang Yahudi, ya. Kata orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah ataupun tinggal di Hunain dan lain sebagainya, ngomong, "Ya Umar, seandainya agamaku ini adalah Islam, saya bakal menjadikan hari turunnya ayat tersebut itu hari raya." Jadi nanti hari raya ada 3 istilahnya. Karena saking luar biasa maknanya, katanya orang Yahudinya itu. Kata Umar apa? Saya lebih tahu di mana ayat itu turun dan alasan dari ayat ini turun itu apa? Kata. Jadi yang tahu pertama jelas Abu Bakar, ya. Semua orang senang ketika dengar al-yauma akmaltu lakum dinakum. Di hari ini, wahai umatku, agama Islam telah sempurna, ya. Jadi syariat sudah saya ajarkan, hakikat sudah saya ajarkan, thariqah sudah saya ajarkan, agama Islam telah sempurna, nggak ada lagi yang kurang lagi. Wa raditu lakum al-Islam Madinah, dan saat ini saya ridho, ya, Al-Quran, ya. Saat ini saya ridho Islam menjadi agama yang sah bagi kalian. Jadi itu agama Islam udah udah stempel, udah 100% ini dikonfirmasi sama Allah Ta'ala, udah jadi agama yang sah dan legal buat dipeluk, istilahnya begitu. Tapi satu-satunya yang menangis saat itu dan di hari-hari selanjutnya itu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq tahu ketika udah dengar al-yauma akmaltu ini udah nggak lama lagi Rasulullah berarti udah akan meninggalkan dirinya, karena tugasnya udah selesai. Tugasnya menyampaikan risalah sudah selesai. Maka ketika sudah selesai, udah saatnya bagi Allah buat mencabut utusannya ini. Abu Bakar overthinking sampai ke situ. Makanya Abu Bakar mulai saat itu mulai menangis, tiap hari nangis. Dan kedekatannya sama Rasul mulai agak direnggangin, biar nggak terlalu, ketika wafat nggak terlalu shock gitu. Makanya ketika Rasul wafat pun Abu Bakar nggak di lokasi, Abu Bakar nggak lagi di situ, Maka udah datanglah kabar wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu jariyahnya, salah satu budaknya datang ke rumah keduanya Abu Bakar yang ada di pinggiran kota Madinah, agak jauh lah, katakan 20 menit lah. Dulu kan nggak ada motor gitu, 20 menit buat nyampe ke situ.
disampaikan, ya Abu Bakar, Rasulullah. Abu Bakar, oh udah datang waktunya, kata Abu Bakar. Oh udah datang waktunya. Ya, Abu Bakar langsung datang ke lokasi, ya, rumahnya Sayyidah Aisyah, langsung datang ke situ. Wah, orang udah pada nangis semuanya. Umar apalagi, ya, kisah yang paling terkenal ya dari wafatnya Rasul adalah Sayyidina Umar. Barang siapa yang berani mulutnya ngomong Rasulullah meninggal, saya akan potong lehernya, kata Umar. Berani ngomong, lidahnya kok berani ngomong Rasul mati, Rasul meninggal. Kurang ajar sekali mulutnya, kata Umar. Mulut siapa yang berani ngucapin kata-kata sesakral itu, ya? Makanya Umar loh emosinya tinggi saat itu. Ini kalimat yang ibarat haram sekali buat diucapkan, apalagi sampai masuk ke telinganya Umar. Makanya Umar nggak kuat, ya. Wah, nangis semuanya. Sayyidina Ali nangis, Sayyidatina Fatimah nangis, Utsman nangis, semuanya sahabat nangis semuanya. Abu Bakar datang dengan kuda atau ontanya, turun, datang ke Rasulullah, nggak nangis, dibuka kainnya yang nutupin wajahnya, dicium aja keningnya, sambil di situ ada sedikit kalimat yang ana agak lupa. Intinya di situ menyampaikan perasaan, ya Rasulullah, seandainya engkau tidak mengajarkan kepada kami sakinah, maka niscaya nafsu kami yang liar ini akan berontak melihat kematianmu. Nafsu kami yang liar ini akan berontak melihat kematianmu. Tapi engkau telah ajarkan kami sakinah, ajarkan kami ketenangan, maka hanya ikhlas yang bisa kita lakukan. Kalimat-kalimat seperti itu diucapkan sama Sayyidina Abu Bakar. Hingga di luar kan rame, Abu Bakar buru-buru keluar. Ternyata Sayyidina Umar sedang marah-marah. Lihat orang-orang dimarahin semuanya, orang pada nangis semuanya. Sayyidina Ali cuma duduk aja di pojokan, di tiang, nyender. Orang pada sedih, pada hancur hatinya, pada jatuh. Maka Sayyidina Abu Bakar berdiri di atas mimbar, ya, berdiri menghadap orang-orang ini yang lagi pada sedih ini. Dan semuanya orang nangis kecuali Abu Bakar saat itu. Abu Bakar pun ngucapin kalimatnya yang paling khutbahnya yang paling fenomenal, yaitu ucapan wa ma Muhammadun man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Ya. Kata Abu Bakar, dia berdiri, amma ba'du, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ingat, Muhammad telah tiada. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan yamut, ya, tidak akan meninggal. Maka ini kalimat yang luar biasa, ya. Artinya mengingatkan kembali nih akal-akal umat Islam yang lagi posisinya lagi di situ. Ini ibarat dikasih energi lagi sama Sayyidina Abu Bakar, dicolokin lagi akalnya, ya. ilmu akalnya dicolokin lagi. Ingat nih, agama Islam nggak ngajarin tentang mengkultuskan orang sampai segininya. Kalau ente nyembah Muhammad udah tiada, tapi ente ini nyembah siapa? Nyembah Allah Ta'ala yang nggak pernah tiada. Summatala qaulahu ta'ala wa ma Muhammadun illa rasul. Lalu diingatin lagi, ya, sehebat apapun Muhammad, ya, seluar biasa apapun Muhammad, figur Muhammad di kepalamu, di otakmu, di hayalanmu, tapi Muhammad hanyalah seorang utusan. Muhammad itu utusannya Allah Ta'ala, yang mana kalau Allah menghendaki dia kembali, ya dia pasti akan kembali. Qad khalat min qablihi rasul, sebelum Muhammad juga banyak rasul-rasul yang udah datang, gitu. Apakah kalau Muhammad mati, afain mata au qutila, apakah kalau Muhammad mati atau Muhammad terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali ke ajaran sebelumnya kalian?
ini lagi nyindir orang-orang yang pura-pura nangis padahal nanti bakal murtad, kayak Musailamah Al-Kadzab dan para kroni-kroninya, pengikut-pengikutnya, munafikin dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang akan murtad di kemudian harinya. Makanya perjuangan Abu Bakar itu adalah nanti memerangi orang-orang murtad, ya. Gitu. Kenapa? Karena memandang agama Islam itu ya terikat sama Muhammad. Kalau Muhammad gak ada, berarti Islam udah nggak ada, kan seperti itu. Maka mereka mudah untuk murtad itu gara-gara seperti itu. Wa kana Abu Bakrin ajladan nas li firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling kuat, orang yang paling sabar ketika wafatnya Rasul itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Fa khaffa inda idzin jazaa'un nas. Maka Abu Bakarlah yang mampu untuk menenangkan kembali jazaknya atau rintihannya para manusia ketika Rasul wafat. Wattakhudhu Abu Bakrin qudwatan fis sabri was sabar, dan mereka menjadikan Abu Bakar ini sebagai simbol kesabaran dan juga keteguhan hati tatkala Rasul itu wafat sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa, ya. Artinya sahabat yang paling dekat sama Rasul selalu musyawarah juga sama Abu Bakar, sering berdua, ya. Lebih sering berdua kalau Abu Bakar sama Rasulnya sering berdua. Kalau misalnya kalau bertiga, ya berarti orang ketiga itu pasti Umar. Kalau berdua itu pasti Abu Bakar, gitu. Udah hidupnya udah berdua dari sebelum bi'sah, bayangin, dari sebelum diutusnya Rasul sampai setelah diutusnya Rasul tetap jadi sahabat yang nempel sama Rasul, selalu nemenin, ya. Ketika Rasul ada masalah sama istri-istrinya, ya, yang sampai naik ke atap rumah sampai berhari-hari, yang nemenin Abu Bakar juga berduaan. Kirain Sayyidina Umar di atas sendirian, didatengin ternyata masih sama Abu Bakar lagi. Atau ketika Rasul masih lagi refreshing atau healing di atas sumur, yang pertama kali ngedatengin pasti Abu Bakar ngedatengin. Udah cerita-cerita berdua, dikatakan sampai kakinya Rasul itu berayun-ayun tuh di lubang sumur itu. Datang Umar, maka orang ketiga pasti Umar kalau datang, ya. Maka datang orang selanjutnya itu Sayyidina Utsman bin Affan. Maka ketika Sayyidina Utsman bin Affan itu datang, ya, karena Utsman kan orang yang memiliki rasa malu yang tinggi, ya, saat itu. Terkenal sebagai Dzul Haibah juga kan, orang yang punya citra juga kan Sayyidina Utsman ini. Sampai Rasul pun menghormati juga lah istilahnya sama Sayyidina Utsman. Maka Rasul tutup tuh bagian betisnya dengan sarung istilahnya gitu. Ditutup, kalau waktu Utsman datang ditutup betisnya. Kalau masih sama Umar sama Abu Bakar udah dibuka betisnya. Jadi hubungan persahabatan yang begitu erat antara Abu Bakar dan juga Rasul ini, kalau diceritain semuanya, ini bakal jadi pembahasan yang panjang, ya. Karena mulai dari sebelum bi'sah, ya, makanya bertahun-tahun, sangat bertahun-tahun sekali itu. Ketika di peperangan bagaimana, ya, Sayyidina Abu Bakar, ya, ketika datang masalah ke Rasul, ya Sayyidina Abu Bakar lagi yang ini, insyaallah. Siapa? Ahli kitab. Ya, ada khobar-khobar seperti kalau di kitab-kitab sirah seperti itu. Sama kayak Khadijah. Jadi memang Allah juga sudah menyiapkan sahabat-sahabat yang modelannya kayak Abu Bakar ini. Soalnya kayak nggak make sense gitu. Datang risalah di tengah orang kafir Quraisy,
diterima sama Abu Bakar ini. Kok nerima alasanmu apa ya Abu Bakar? Harta, tahta kan nggak mungkin. Dapat apa ente nerima risalahnya Nabi ini, apa ente yang dapat? Hartanya habis padahal itu. Yang dijual sama Abu Bakar ini dia dapetin apa? Income-nya apa buat dia? Benefitnya apa nggak tahu. Tapi udah kasih semua ke Rasul saat itu. Makanya ketika Isra Mi'raj aja Rasul mintanya ditemenin siapa? Abu Bakar lagi. Ya. Karena Sayyidina Jibril ini nggak mampu buat melewati Sidratul Muntaha, ya. Rasul dari awal ditemenin Jibril aja, tapi sampai batas di mana malaikat nggak mampu menembus ini nih, alam yang di atasnya lagi nih istilahnya, nggak mampu menembus ini. Maka untuk mencapai Hadratul Qudus, ya, ada yang namain Hadratul Qudus, ada yang namain Taufiqul A'la, ada yang namain banyak lah macam-macamnya nama yang di atasnya Sidratul Muntaha ini. Itu Allah nyiptainnya tetap sohib yang rupanya mirip seperti Abu Bakar, supaya Rasul agak tenang lah hatinya, nggak ini. Rasul tenang kalau misalnya di dekatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Insyaallah itu adalah kisah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah besok insyaallah mulai baiatnya dan kisah-kisah ba'da wafatnya Rasul itu bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ad-Darsul Khamis mubaya'atuhu radhiyallahu anhu wallahu ta'ala alam bissawab. Ya Rabbana bi annana wa annana asrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in. Amin. Rabbi isma' fadlan wajudan manna la bihtisabi minna bil mustafa rasuli nahba bi kulli suhri salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idad rahsi suhri walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi